Selamat sore. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Deborah Dumasisyani Partambunan dari CBM Channel dan atau Christ Bride Ministry Jakarta Indonesia dalam acara Renungan Senja. Belum selesai saudaraku, kita membahas tentang Tahun Mulut Tuhan. Saya mau memberikan referensi firman Tuhan kepada saudara dari Yohanes 14 ayat 13 sampai 14. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Saya ulang sekali lagi. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Saudaraku, mungkin firman ini tidak asing buat orang-orang Kristen. Banyak orang mencoba mengatakan kepada Tuhan isi hatinya, permohonannya, tapi mungkin saudara sedang stres mengatakan, loh aku udah berkali-kali berdoa, berkali-kali minta kepada Tuhan, tapi kok aku gak dapat. Benar gak sini Alkitab ini? Benar gak ini firman Tuhan ini? Sangat benar, saya sudah buktikan saudara. Nah sekarang gini, kondisi iman saudara seperti apa ketika meminta ini? Karena firman Tuhan mengatakan, jika engkau di dalam aku di dalam engkau. Artinya, engkau memberikan hidupmu untuk dialiri Tuhan, drive oleh Tuhan, diperintahkan Tuhan. Ada ketaatanmu kepada Tuhan. Contoh saudaraku, saya pernah mengalami seperti ini. Dimaki-maki orang. Dia bilang, maaf pendeta, yang sangat bau itu loh saudara. Dibilang saya monyet, dibilang saya binatang. Ini saudaraku hanya masalah sepele. Seorang laki-laki yang gagah perkasa mengata-ngatai saya. Ya, saya diam, tidak menjawab. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan ampunilah dia. Dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Lalu kenapa saya berpikir-pikir, kenapa dia berbuat seperti itu kepada saya, kenapa dia semarah itu kepada saya, kalaupun saya salah. Terus saya bilang, Tuhan, aku akan melihat suatu saat engkau jamah hatinya. Jadi saudaraku, malah makin ngeselin orang, malah Tuhan itu ngomong, itu dia mencari perhatian, supaya kau doakan dia terus-menerus. Akhirnya saya doakan terus-menerus saudara. Suatu hari saudaraku, istrinya hamil tua, sudah mau melahirkan. Saya kan sering berdoa. Jadi Tuhan suatu hari bilang, kamu pergi ke rumahnya. Istrinya mau melahirkan dan dia hampir di dalam maut. Ada roh jahat mengintip persalinan istrinya. Dia bisa mati kalau kamu tidak pergi mendoakannya. Saya bilang, Tuhan bagaimana saya mau pergi? Seram lihat suaminya Tuhan. Suaminya tinggi besar. Kalau saya dipukul saya bisa modar. Malu lagi saya Tuhan. Saya bilang gitu. Tapi Tuhan bilang, kebetulan pagi-pagi itu ada permohonan saya saudaraku. Tuhan mengatakan, kalau engkau menaati aku, engkau ada di dalamku, maka apapun yang kau minta, maka kulakukan. Jadi saudaraku, saking besarnya permohonan saya ini, saya berpikir, ya aku harus menundukkan diri. Ini cara Tuhan melatih kita agar taat kepada Tuhan saudara. Dia bisa membawa persoalan untuk mengubah kita, memaksa kita hidup tunduk kepada Tuhan. Dan akhirnya saya pergi ke rumah orang itu saudaraku. Saya pergi dan saya berdoa supaya tidak ada masalah. Dan puji Tuhan, istrinya bersaksi kepada saya, benar bahwa tadi malam saya di dalam mimpi saya melihat setan membawa pisau dan gunting ingin menikam perut saya. Walaupun itu di dalam mimpi saya terbangun dan saya lihat setan ini keluar dari diri suami saya. Dia katakan seperti itu saudara. Akhirnya saya doakan, saya putuskan, saya tunggu-tunggu, suaminya nggak datang-datang. Akhirnya saya bisa pulang. Tuhan itu luar biasa menjaga saya. Saya tidak buru-buru, saya bisa santai, saya pulang dengan sukacita. Dan
akhirnya orang ini melahirkan dengan selamat. Dan di kemudian hari, saudaraku, suatu hari ada seorang ibu tua menasehati bapak yang memaki-maki saya ini, "Pergilah kau ke rumah hamba Tuhan itu, berdamailah, tidak baik seperti itu." Dan hebatnya, hatinya dijamah oleh Tuhan, saudaraku. Nah, saya tidak tahu kenapa Tuhan melakukan itu kepada saya. Tapi waktu itu, saudara, saya berdoa tentang suatu pergumulan tanah. Jadi saya ngelihat tanah kosong untuk teman. Ini sambungan dari khotbah dari renungan senja kemarin. Jadi saya sebelum dapat uang itu, saudaraku, tahun 90, 10 tahun sebelumnya, saya ngelihat tanah kosong sekitar 200 meter. Inilah tempat tinggal saya sekarang, di mana kita rekaman, saudaraku, di daerah yang cukup baik. Harga tanah ini 1 meter waktu itu dibeli tetangga saya sekitar 4,5 juta sampai 5 juta per meter. Dan saya tidak punya uang, tapi saya mau tinggal. Lalu saya kelilingi tanah ini. Saya bilang sama Tuhan, "Tuhan, tanah siapa ini?" Saya tahu di dalam firman Tuhan bahwa Engkau tidak boleh mengingini milik orang lain. Jadi saya bertanya dengan cerdik, saudaraku, "Kalau Engkau, Tuhan, melihat tanah ini boleh untuk saya, jagalah tanah ini supaya tidak terjual kepada siapapun sampai saya memiliki uang yang cukup untuk membelinya menurut anugerah-Mu. Tutup bungkus tanah ini, Tuhan, supaya tidak pernah ketemu pembeli yang menginginkan dengan pemiliknya jika Engkau yang menghendaki." 10 tahun berlalu, saudara, tanah ini sangat murah. Seharusnya harganya 1 miliar, tapi dia tawarkan 50 juta. Karena apa? Pemiliknya orang Tionghoa. Dia ketakutan kasus ke Krismon. Jadi dia tidak, karena di sini tinggal adalah orang-orang pribumi, dia takut. Dia kasih ke saudaranya pun gak ada yang mau. Nah, waktu itu masih ketakutan orang, sehingga dia jual 50 juta dari 10 tahun yang lalu, gak ada yang nawar, saudaraku. Nah, saudara tidak bisa menyalahkan saya. Aku pun membayar harga. Apa yang Tuhan mau kulakukan. Sehingga ketika aku berdoa dengan yakin, iman itu ditaruh Tuhan, bahwa apapun yang ku minta di dalam nama Tuhan Yesus pasti dikabulkan. Saudaraku, mungkin saudara berpikir ingin melakukan hal yang sama. Saudara, ini bukan anugerah pribadi kepada saya. Kepada semua anak-anak Tuhan bisa mempraktekkan ini. Tapi yang terutama adalah engkau harus masuk di hati Tuhan. Apa yang Tuhan mau lakukan. Jika ada orang yang berbuat jahat kepadamu, ampuni, datangi, ampuni dia, dan lepaskan pengampunan. Dan jangan kamu takut menemui orang-orang yang membencimu, karena Tuhan sanggup memperdamaikan musuh-musuhmu kepadamu, saudaraku. Dan di mana engkau mencari damai, Tuhan ada di dalam hatimu. Pembawa damai adalah Tuhan itu sendiri. Maka engkau berarti sejalan, sehati, selaras dengan Tuhan. Dan taatlah. Jika Tuhan suruh pergi, pergi. Walaupun itu tidak masuk akal, saudaraku. Tapi juga jangan saudara nanti salah. Uji dulu. Maka praktekkan setiap hari. Makan, minum, napas. Yaitu makan firman Tuhan, minum hadirat Tuhan lewat penyembahan, dan napas berdoa. Lakukan itu dan taatilah. Jika Tuhan bersuara lewat Alkitab, lewat firman, lewat khotbah, atau lewat kejadian, lakukan dengan sungguh-sungguh. Nah, saudaraku, saudara bisa dengar lagi kesaksian berikut terakhir untuk besok dari khotbah tentang mulut Tuhan. Kita harus mengutamakan, memberi waktu, memberi hati dan pikiran, memperkatakan firman Tuhan. Jika saudara diberkati, saudara tonton lagi di YouTube saudaraku. Saudara like, saudara subscribe, saudara komen, dan jangan lupa pencet lonceng. Bagikan kepada banyak orang, supaya kita dibebaskan dari kemiskinan, dibebaskan. Jangan saudara berpikir ini teologi kemakmuran. Ini sungguh-sungguh firman Tuhan yang hidup.
Jangan saudara percaya yang hasil pikiran rekayasa manusia, mau dokter mau profesor pun itu. Tapi percayailah apa yang Alkitab ini. Seperti seorang anak kecil, saudara mempercayai Tuhan Yesus, mempercayai firman Tuhan, maka itu akan terjadi kepadamu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa besok lagi pada jam yang sama, pukul 5 sore. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.